Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Ya, Sukamto Sastro Dimejo Channel. Baik, masih bersama Kang Toto. Hari ini kami ingin mengajak untuk berefleksi diri, motivasi diri yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan wanita yang solehah. Baik, ada sebuah tatanan nilai yang saat ini mungkin mengalami degradasi perubahan. Maksudnya apa? Wanita, orang bilang wanito, wanititoto, itu wanito. Ada yang mengatakan perempuan, ada yang mengatakan kaum hawa, ya kaum hawa. Nah, sebenarnya wanita ini apa sih? Pengertian apa sih? Dia adalah makhluk Allah yang tentunya berbarengan dengan insan pria untuk menyempurnakan kehidupan dunia, untuk meramaikan suasana bumi, untuk mewujudkan dinamika kehidupan. Sehingga pasangan pria dan wanita membuat hidup akan lebih indah, enjoy, berpasang-pasang, serta berkembang biak. Hanya saja begini bro, perempuan yang kayak apa toh yang saat ini menjadi tren zaman, menjadi idola zaman itu perempuan yang kayak apa? Ada yang mengatakan, oh yang karir, oh yang sosialita, oh yang bisa mengikuti mode. Nah, jadi saya katakan bahwa tipologi wanita modern itu yang pertama adalah tipe ibu rumah tangga. Dia seringkali melayani anak dan keluarganya. Yang kedua ada tipe wanita karir. Dia menghabiskan waktunya di luar rumah, bahkan kadangkala meninggalkan tugas-tugas kewajibannya sebagai seorang istri. Hanya saja tentunya wanita karir mengadakan pembelaan. Oh, saya kan punya pembantu. Oh, saya juga menjalankan pekerjaan dulu di rumah. Setelah itu saya baru berangkat ke kantor. Ada yang mengatakan masalahnya begini, kebutuhanku itu nggak cukup. Jadi saya harus ikut banting tulang untuk mendapatkan finansial. Nah, padahal di luar kadangkala wanita karir banyak godaan. Di luar wanita karir kadang banyak pelecehan. Hanya saja istilah pelecehan itu ketika terjadi pada wanita dan wanita itu tidak suka. Kami ulang, pelecehan pria kepada wanita, ya, itu dikatakan pelecehan ketika yang bersangkutan protes, tidak terima, harga dirinya merasa dilecehkan. Tetapi ketika dilakukan sedangkan wanitanya diam saja bahkan menerima atau cenderung membiarkan, itu dianggap tidak pelecehan seksual atau dianggap bahwa mereka dia menikmati. Itu yang terjadi. Nah, itu tipologi wanita. Kemudian wanita yang kayak apa? Ya, yang diharapkan menjadi figur bagi anak-anak kita, bagi istri pendamping di masa depan, kayak apa sih? Kalau kita tipologi seperti wayang ya, ada yang kayak Sri Kandi, tipologinya berapi-rapi, ada yang Sembodro, tipenya lemah lembut. Nah, jadi bergantung tipe yang mana yang dia kehendaki. Maka seseorang biasanya ceblok demen, tersentuh rasa karena pola yang ada di dalam batiniah dan lahiriah, ada di dalam istilahnya gestur tubuh, ada misalnya perangai wanita, akhlak wanita. Maka saya katakan bahwa wanita itu sekarang menjadi bagian daripada sejarah kehidupan.
Betapa tidak kehidupan ini bisa bahagia karena wanita. Tetapi tidak sedikit hancur juga karena oknum wanita. Ada kisah yang sejarah modern, ya, membela istri tercinta, berani mengorbankan nyawa orang lain. Bahkan ternyata istrinya bersiasat, dia melakukan perselingkuhan di luar. Nah, apakah ada itu? Sudah kita dengar kisah-kisahnya di akhir tahun 2022. Akhirnya kasus itu terungkap. Ya, skandal tersebut akhirnya memalukan diri sendiri dan keluarganya. Selagi masih banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang terjadi dalam anak manusia, maka saya katakan bahwa jangan terlalu percaya diri. Maksudnya apa? Kadang merasa dirinya paling benar. Kadang mungkin istrinya kita paling jujur. Karena apa? Peristiwa itu terjadi setelah ada ujian. Sabar atau tidak sabar setelah ada benturan. Dipercaya amanah atau tidak amanah setelah ada uji coba kepercayaan. Maka saya katakan bahwa wanita memang harus dijaga. Ada sebuah konsep bahwa wanita itu kan seperti kilau, seperti emas, seperti perhiasan yang membuat semua pria kadang takluk, kadang jatuh bangun, kadang juga tertambat hatinya. Seperti yang pernah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Nasai, bahwa sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan. Ingat itu. Dunia dan seluruhnya ini adalah perhiasan. Adapun perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita soleha. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Jadi sebenarnya tolok ukur suatu negara itu bergantung wanitanya. Kalau ibu rumah tangganya baik, wanitanya baik, dipastikan negeri tadi akan baik. Tapi sebaliknya, kalau perempuannya jelek, perempuannya bermasalah, menggunting dalam lipatan, mengejar hawa nafsu, tidak menjaga harga diri, dipastikan akan porak-poranda. Maka sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, kata Rasulullah. Adapun perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita solehah. Nah, jadi teman-teman yang maaf ini selama ini belum menyadari bahwa wanita solehah adalah perhiasan kehidupan. Jadi saya katakan bahwa bagaimana hiduplah, mensikapi hidup agar kita ini bisa selamat fid dunya wal akhirah. Jadi konsepnya segala sesuatu bergantung amalnya. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Jadi sekali lagi, niatkan yang positif dalam kehidupan biar hasilnya menjadi jernih. Maka saya katakan, kalau wanita itu identik dengan perhiasan, pasti banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang berkilau. Banyak kadang kala ada oknum yang menggoda istri tetangga, istri orang lain. Ini artinya dimanapun wanita itu ada nilai godaan, ada nilai syahwat di dalamnya. Baik, bagaimana untuk menjaga diri? Ya tentunya harapan kita wanita itu tetap menjaga diri, menjaga auratnya. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Itu seperti di Quran surat An-Nur ayat 31 dijelaskan detail tentang katakanlah kepada wanita yang beriman, kata firman Allah Azza wa Jalla, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya
kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan dalam mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau muhrim mereka, ayah suami mereka atau putra mereka, dan seterusnya ya, di Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi wanita harus memantaskan diri. Kalau misalnya terjadi banyak perkosaan di suatu kota, dikoreksi dulu cara berpakaiannya wanita. Apakah tipis mengumbar syahwat, ataukah pakaiannya terlalu seronok sehingga memancing pelecehan seksual dan segala macamnya. Maka saya katakan sesungguhnya ya, hadis riwayat Abu Daud, wanita ya, apabila sudah masa balik atau haid ya, tidaklah boleh menampakkan tubuhnya selain daripada ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada muka dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Daud. Ya. Jadi sementara di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk ahli neraka yaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya gimana? Iya, pakaian terlalu tipis, berpakaian kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Bukan menutup aurat, justru pamer kemolekan tubuh, pamer aurat yang terbuka, pamer body yang jos. Tetapi dia lupa bahwa itu dosa, tidak boleh gitu loh. Jadi sesungguhnya termasuk ahli neraka yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ini isyarah dari Rasulullah yang condong kepada maksiatan serta menarik orang lain untuk berbuat maksiat ya. Jadi hadis riwayat Muslim yang mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi wanita itu kalau sudah balik ya harus menutup aurat. Tidak boleh mengumbar aurat, akan menjadi masalah di dalam kehidupannya. Jadi saya katakan, kenapa dalam konsep itu Rasulullah hadis riwayat Muslim setengah jengkel. Maksudnya begini, sesungguhnya termasuk ahli neraka yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ingat ini, hindari pakaian yang tipis, hindari pakaian yang semerawang, hindari pakaian yang terlalu ketat, yang menonjolkan perhiasan-perhiasan wanita. Nah, itu nggak baik. Maka saya katakan, jadi sudah biasa saja, lakukan semua kebaikan, hanya meraih ridhonya Allah. Jadi jangan terlalu risau. Memang di sekitar kita, anak didik kita tidak 100% baik. Kadang ada yang meleto 10%, 20% itu wajar. Tetapi apapun bentuknya itu harus diatasi, jangan sampai dibiarkan begitu. Jadi itu yang terjadi. Maka harus dicermati, pernah suatu saat Rasulullah memberikan peringatan. Pandangan yang tertuju kepada seseorang itu bagaikan panah yang beracun dan panah-panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan itu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemanisan iman yang dirasakan di dalam hatinya. Nah, itu. Jadi saya katakan, sudahlah, tundukkan pandangan. Ya. Tidak boleh, maaf ini, orang soleh-solehah mengumbar aurat yang menimbulkan petaka dan masalah di kemudian hari gitu. Jadi sekali lagi jaga pandangan ya, jaga pandangan. Baik, banyak persoalan sekitar kita yang harus kita cermati, banyak persoalan kita yang harus kita hadapi apapun bentuknya. Inilah cara-cara positif untuk membangun kepercayaan di mata masyarakat. Sekali lagi, semuanya harus berjalan dengan segala eksistensinya.
Karena hidup akan terus bergerak dan terus bergerak gitu. Jadi Nabi Daud alaihissalam juga ada ujian. Semua nabi ada ujian, apalagi hamba seperti kita pasti ada ujian. Tapi jangan takutlah. Nanti ada jalan keluar yang lebih mulia dan baik. Ya, jadi itu kawanku, semoga hari ini bermanfaat. Tetap wanita itu dijaga auratnya, dijaga kesuciannya dan marwahnya. Semoga hari ini ada nilai positif bagi kita semuanya, bermanfaat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.